Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah variabel penelitian kuantitatif. Teman-teman mahasiswa, di dalam penelitian kita mengenal yang namanya pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Di samping masih ada pendekatan-pendekatan lainnya. Nah, pada video terdahulu saya sudah memproduksi tentang variabel penelitian kualitatif ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang variabel penelitian kuantitatif. Nah, saya ingin mengulang sedikit, variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti ya, ditetapkan oleh kita sebagai peneliti dan dipelajari, kemudian dianalisis, dan sesuatu itu punya nilai ya, punya nilai sehingga ketika dipelajari dan dianalisis melahirkan suatu informasi. Dan informasi itu bisa kita gunakan untuk penarikan kesimpulan. Kesimpulan apa? Ya, kesimpulannya berkaitan dengan masalah penelitian yang kita angkat, berkaitan dengan tujuan penelitian yang kita angkat. Itulah variabel penelitian. Jadi, teman-teman mahasiswa bisa memilih apa saja variabel yang berkaitan dengan program studi yang kita tekuni dan punya nilai untuk dianalisis. Nah, kita harus ingat bahwa di dalam kegiatan penelitian itu adalah aktivitas yang mempunyai tujuan untuk menggali informasi gitu. Jadi dari data yang kita peroleh di lapangan nanti akan menjadi informasi ya. Informasi itu nanti akan digunakan untuk penarikan kesimpulan. Nah, di dalam proses penggalian data kuantitatif kemudian berubah menjadi suatu informasi, kemudian informasi itu bisa dijadikan untuk penarikan kesimpulan, kita bisa menggunakan berbagai metode dan teknik penelitian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik penelitian yang akan digunakan di dalam penggalian data kuantitatif ya. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman mahasiswa, tadi saya belum menjelaskan yang dimaksud dengan variabel, kan baru pengertiannya ya tadi ya. Tapi sebetulnya kalau sudah diberi contoh mungkin akan lebih paham ya. Apa saja yang dapat kita jadikan variabel misalnya? Umur misalnya ya. Gender itu bisa menjadi variabel. Kemudian sifat orang ya. Kemudian nilai-nilai yang dianut oleh seseorang itu juga bisa, misalnya pada penelitian perubahan sosial, pada psikologi, pada sosiologi ya, komunikasi antar budaya misalnya. Nah, nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang dari kelompok budaya tertentu dengan kelompok budaya yang lain itu kan berbeda. Nah, nilai-nilai itu bisa dijadikan variabel. Kemudian objek, kemudian organisasi, aktivitas seseorang ya, itu bisa dijadikan variabel. Kinerja guru, kinerja karyawan, kinerja petani, kinerja perawat ya, nakes, pokoknya kinerja yang berkaitan dengan kerja dan kompetensi. Nah, berarti kompetensi juga bisa dijadikan sebagai suatu variabel. Banyaklah macam-macamnya. Kalau misalnya ingin meneliti tentang komunikasi misalnya, komunikasi interpersonal ya. Apa yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal, variabelnya adalah bisa nilai yang dianut oleh orang yang berkomunikasi, bisa motivasi,
bisa persepsi. Nah, jadi itu kita cari ya apa saja yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti, lalu sebab akibatnya apa. Ya, jadi kalau akan menentukan variabel, jangan asal ambil, tapi kita pelajari dari teori. Misalnya contoh tadi, apa yang mempengaruhi komunikasi interpersonal seseorang? Keterampilan seseorang berkomunikasi akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut, berarti itu jadi variabel satu. Dipengaruhi oleh persepsi seseorang, itu juga variabel yang berikutnya. Dipengaruhi oleh apa lagi, itu jadi variabel yang akan kita jadikan penelitian kita, yang akan kita ukur ya. Nah, teman-teman mahasiswa, sesuai janji saya tadi bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 teknik penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini kita lakukan untuk menggali data tanpa wawancara, ya. Hanya mengamati. Namun di dalam mengamati ini kita butuh panduan observasi, ya. Panduan observasi ini harus dibuat berdasarkan variabel dan indikator penelitian kita, kemudian diuji tetap ya validitas dan reliabilitas dari panduan itu. Ya, jadi tidak bisa sembarangan kita mengobservasi tanpa menggunakan panduan. Harus ada panduannya. Gunanya apa? Kan akan diukur nanti hasil observasinya ya. Yang kedua adalah wawancara. Di dalam membuat pedoman wawancara, ini kan wawancara itu kan ada wawancara terbuka, ada wawancara tertutup. Kalau wawancara ini terbuka dan tertutup bukan berkaitan dengan ruangan ya, tetapi dengan pertanyaan. Wawancara tertutup dulu saya jelaskan ya. Wawancara tertutup itu artinya jawabannya sudah tersedia. Kalau misalnya pertanyaannya bukan menggunakan skala Likert ya, jawaban tertutup misalnya ada A, B, C misalnya. Ya. Misalnya anak sekolah misalnya belajar biasanya di ruang belajar yang tersedia. B, bebas di mana saja. C, apa misalnya. Udah 3 aja misalnya. Tapi pertanyaan berikutnya ada pilihannya 2. Pertanyaan berikutnya ada pilihannya 4. Ada yang seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan skala Likert berarti pertanyaannya itu jawabannya sama. Kalau 5 A, B, C, D skalanya 1 sampai 5, maka kalau ada 20 pertanyaan maka semua pertanyaan itu disediakan jawabannya dengan skala Likert 1 sampai 5. A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Kalau mengukur sikap bahkan bisa sama lagi, sangat setuju, setuju misalnya, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Nah itu semua sudah dipilihkan, tersedia. Itu namanya wawancara tertutup menggunakan pedoman wawancara tertutup yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang berikutnya adalah pedoman wawancara terbuka. Ini biasanya untuk data yang pendalaman ya. Jadi setelah kita menggali data menggunakan kuesioner dengan wawancara tertutup, setelah dianalisis ada data yang masih harus dilakukan pendalaman ya, depth interview misalnya. Maka kita lakukan itu untuk menjelaskan nanti di bagian pembahasan ya. Itu lakukan itu dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka. Biasanya pertanyaannya itu mengacu pada pertanyaan yang menuntut jawaban terbuka, mendalam. Misal gini, bagaimana ya, sejauh mana, apa saja yang dilakukan, prosedurnya apa. Tapi yang ciri khas itu tadi bagaimana ya. Jadi kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka seperti itu,
kita tetap menggunakan panduan wawancara, ya itu pun sama harus reliable dan validitasnya sudah diuji ya. Nah, teman-teman mahasiswa, yang berikutnya adalah yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini bukan dokumentasi pengambilan gambar ya, maksudnya teknik dokumentasi ini adalah data yang sudah tersedia, jadi terdokumentasikan gitu. Nah, biasanya untuk penelitian-penelitian yang sulit ketemu dengan responden langsung, mungkin berbahaya bagi peneliti, mungkin terlalu jauh, mungkin macam-macam lah ya, alasan-alasan yang menyebabkan peneliti tidak bisa bertemu dengan respondennya langsung, lalu peneliti memutuskan untuk menggunakan data yang terdokumentasi, data yang sudah ada, misalnya di sebuah lembaga, apakah di perusahaan, di kantor, ataupun apa saja yang ada dokumentasinya. Jadi data itu, jika data yang terdokumentasi yang tersedia di lembaga tersebut menjadi bahan untuk menjadi data utama, berarti di dalam penarikan kesimpulan yang mengambil dari situ seluruhnya, bukan dari responden, berarti data itu adalah data primer. Teknik dokumentasi tersebut mengambil data itu sebagai data primer, data utama. Tapi kalau teman-teman mahasiswa mengambil data itu sebagai penunjang dari observasi dan wawancara, berarti data yang terdokumentasi di organisasi atau di lembaga tertentu atau di perusahaan itu menjadi data sekunder, data penunjang. Ya, saya ulangi ya, kalau teman-teman sudah menggunakan metode observasi, kemudian kuesioner, tapi masih membutuhkan data yang sudah terdokumentasi, berarti pada saat itu penggunaan data yang terdokumentasi itu sifatnya adalah data sekunder, data untuk digunakan sebagai penunjang data utama. Ya, data utamanya adalah diperoleh melalui kuesioner gitu ya. Tapi kalau misalnya data yang diperoleh misalnya dari kelurahan atau dari kecamatan ya, kita ingin mengetahui apa mata pencarian, kemudian macam-macam lah segala sesuatu tentang penduduk di kecamatan itu, kita tidak melakukannya langsung bertemu dengan penduduk di kecamatan itu, hanya menggunakan data yang ada tersedia di kecamatan, maka data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian, dan itu jenisnya namanya data primer. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah yang dimaksud dengan variabel penelitian kuantitatif. Jadi kesimpulannya, variabel penelitian kuantitatif itu pilihlah variabel yang bisa diukur secara kuantitatif dengan menggunakan statistika ya, bukan variabel kualitatif. Sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat mahasiswa yang sedang menyusun proposal. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.